atau tahun 1416 Hijriah. Risalah ini pula setelah beliau perbaiki pernah dibaca ketika ulang tahun beliau yang ke-63. Jadi kitab ini sudah dibaca guru sekumpul sendiri pada hari Sabtu di majelis pengajian kaum ibu-ibu di sekumpul pada hari Sabtu bulan Muharram 1424. Jadi kitab ini langsung ditulis oleh keluarga Sidin dan dan dibaca Sidin. Nah, jadi karena salah dan ulun sengaja mengambil kitab ini, ada kitab lain karena ini karangan susunan langsung keluarga Sidin nang bangarang Guru Ahmad Zain Haji Muhammad Arsyad Zain anak apa tak Haji Muhammad Zain tulisannya apa ini nah Haji Muhammad Arsyad Zain. Nah lalu hari ini kita mencoba membaca riwayat Sidin. Yang dapat kita ambil dari pelajaran daripada kehidupan guru sekumpul adalah ada beberapa hal. Yang pertama, beliau hidup di kalangan orang-orang soleh. Jadi anak cucu diam tak kumpul lawan Kuitan, Nini, Marina dan sepupu-sepupu nang soleh-soleh. Lalu anaknya jadi soleh juga. Nah, ada kampungnya kampung soleh, lain kampung soleh lain. Kampung orang. Ini kampung di dalam pagar keraton segala macam itu orang-orang alim datang ke kumpul. Nah, jadi anak kadang-kadang dilajari amun diam di kota tamana sedikit. Ini anak ulun keduanya gue. Ini tuntung aja tuntung semalam kuliah. Anehnya pasti kayak tidak ya. Salam bareng lagi apa apa. Iya amin. Allah sedih rasanya. Mesti gak mesti kayak gitu ya di rumah Pak antara maghrib dan isya apa. Iya. Nah itu diantaranya Sidin dia di kota kumpul lawan orang-orang nang soleh. Lalu Sidin rajin belajar mulai lagi halus jiwa walaupun kadang-kadang pakai colok bahar itu pakai ubur. Dan Sidin saban malam itu ada jenang di bawah dan perguruan mengaji. Paling kada seminggu sekali membawa minyak tanah yang kada pernah dibawa. Atas petunjuk Al-Alama Al-Junaidi beliau dianjurkan sudah gamelannya dianjurkan untuk belajar sudah tua untuk belajar kepada Al-Alim Fadil Haji Muhammad Gaduh. Sidin belajar lawan Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alam Al-Fadil Qadi Al-Haj Mahmud bin Asya binti Asyih Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad tersebut Muhammad Gadong Bahari. Jadi orang kita tahu kalau ilmunya nenek rugi benar. Siapa karena mewarisnya ulun majasa segala kena lawan orang Gadong lawan yang murid Sidin. Jadi rajin belajar ilmu, menuntut ilmu. Kalau kita sudah berkeluarga ini kayak pian-pian kan ibu-ibu rumah tangga baik pegawai tetap ke rumah jiwa sibuk sekolah kada mungkin lagi. Maka majlis salim diobati ya Allah. Jangan terpengaruh ucapan Megawati benar. Iya. Tetap aja rajin aja menuntut ilmu sih. Ini karena kayak kita Sidin suge. Nah, Sidin kan ada paparan lagu di rumah. Iya. Nah, laki reda. Cucu malingnya. Iya. Dari kita, bayi mah cucu, bayi mah laki, bayi mah lain-lain ada lagu. Jika wajah kita Pak Majlis Taklim. Amin. Kemudian
Al-alim al-alam Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pangannya para alim ulama Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia Paman Sidin juga serta ngadentarna itu nang mengajari Sidin. Dan beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama, orang-orang soleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alim Al-Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewat pada hari tertentu ketika anak pergi ke Banjarmasin. Ngadangi Pak Guru di pinggir jalan, punya guru anak lalu dia ada insiden semata-mata anak bersalaman aja dan mencium tangan tuan guru Haji Zainal Ilmi. Nah itu, jadi kawan biasakan kalau anaknya pindah tiup di baratan, bumbuannya lagi halus, telinganya tiup juga, terutama telinganya pang dengan surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Iya. Tiup di pakai kiri kanan dalam nasurah dadanya itu lagi halus. Iya. Jadinya tak damai sedikit. Nah, di masa remaja itu pula Al-Alim Arif Billah Syekh Haji Zaini pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan atau memasangkan kepada beliau lengkap dengan sholat dengan surban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Jadi boleh lagi halus dulu sudah. Terdengar oleh para ulama-ulama di jauh sudah bahwa ada ulama yang cagaran muncul di Banjarmasin puluhan tahun yang lewat. Nah, setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikan, maka datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis, sahabat yang tukang tulis nih, Ahmad Zain, yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Alim Alam Arif Billah Syekh Haji Zainal Abdul Ghani. Di dalam majlis itulah wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, wali Allah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Al-Alim Arif Billah Haji Muhammad Zain Abdul Ghani lebih dahulu baru kepada beliau. Nah, ini ada ulang datang dari Jawa menginap di Martapura wali Allah. Ketika tamu-tamu hendak datang hendak bersalaman dengan wali Allah tadi, ditahan sidin ikam bersalaman lawan wali Allah itu. Padahal berusaha kumpul masih umur sidin sekitar 24 tahun. Berusaha kumpul hanya umur 24 tahun kurang lebih. Sambil beliau berkata bersalaman dengan guru Zainal dahulu di sini. Ia masih kecil namun ia sudah kutub. Demikianlah kata wali Allah tersebut. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tuan guru, yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Ini ringkas saja bola. Baca pen ulun mengalul mau pen pipenta penta guring. Beliau adalah seorang ulama dzurriyyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menghidupkan kembali amalan-amalan syariat syarat-syarat tarekat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu majlis pengajian yang beliau laksanakan baik majlis ta'lim maupun majlis amaliyah adalah seperti majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat daripada
Urusan kumpul adalah lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah, sangit dua tapi kadang muar, Nggih. marah juga sini tapi kadang muar, Iya. kadang muar dan marah lah. Kalau marah itu sifat manusia, Nabi bisa marah, wali juga marah, cuma yang dilarang di pemarahnya tuh mau marah, nang muar, muar tau muar, muar tau. Benci kah? Muar tuh benci lah ya Allah. Ya. Sarik lah ya. Oh ya. Hah? Sarik tuh ya marah. Ya. Muar benci. Gede-gitan. Aku jadi bukan obat kayaknya ada koma lihat ini tuh kayak kalau udah masuk kalau Jakarta sampai ke hati-hati. Iya. Kalau marah itu wajar kalau kita dalam keadaan apa, tapi yang dilarang itu adalah benci, karena benci itu ada sifat yang mengharap pada Jakarta. Karena jam sama lawan iblis, benci lawan Adam, nah ada muar adanya, kadang marah kadang Adam, tapi benci adalah iblis bermain adalah Nggih. Ya Allah. ada wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah wa id qulna lil malaikati isjudu kepada Allah, ketika Allah menyuruh para malaikat sujud di Adam, menghormati ya kita tuh karena sujud nang anu kata hormatinya ragai ulang hanya datang nih. Iya. Adam kan hanya datang di surga, sementara iblis adalah orang yang sudah menduduk lawas, menjadi makhluk yang disukai, yang disayangi, yang dicintai, yang mau pertama surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Adam, hormati Bang Adam nih, hargai Bang orang hanyar nih. Iya. Tapi iblis kedatangan, illa iblis, kecuali iblis yang kedatangan. Ujar Tuhan ikam iblis saya menangkai itu takabur, abah wastakbar ikam takabur, ikam sombong. Nah, muar itu bagian daripada sombong. Iya. Kada boleh muar, kalau marah boleh, tapi muar nggak boleh, benci nggak boleh. Bahwa wastakbar, orang nangkai itu tapi makanan minal kafirin, para benar kekafiran sudah. Iya. Kafirnya itu syirik, kafirnya itu ini merasa dan jangan ditampakkan tuh persis kayak iblis tuh dikipayakan Tuhan, agar astagfirullah karena kafirin keluar dari surga. Jangan kita ditampakkan lah kesisaan kemarahan Tuhan lah. Iya. Yang kita muar lah orang kan ada boleh kalau laki ada boleh muar. Aku muar guna banyak di berjalanan lagi. Tahu malu aja tuh. Kali ini jadi kalau orang jablay. Nah, kalau boleh muar. Am sangit belajar kepada bujur. Nggih. Apa nggak banyak terpendi tujuan perjalanan malam menyedotkan. Mengenai babinnya banyak tinggal tunjuk. Nggih. Belajar di tempat, belajar kultural. Mana babinnya banyak tinggal tunjuk. Iya. Tinggal tunjuk kerja. Iya. Apa yang saja namanya. Nggih. Tunjuk kan ditinggal lah. Yang mau macet celak. Bujuran namanya bujuran. Iya, iya, nggih. Tinggal tunjuk aja banyak. Siap-siap namanya kita jangan ada aja ke masa parah. Akan apa? Akan meninggal tunjuk pil. Iya, iya. Sakit banyak aja. Ini gue tuh kalau ke sana. Iya, iya, iya. Sakit banyak aja tak tangan kum tunjuk kum tinggal. Ikan tunjuk yang sakit hati itu lebih sakit dari tunjuk. Kan ini. Itu pemarah yang dilarang Tuhan dan memuar. Dan sini pemurah sangatlah tampak pada diri beliau sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh sekali-sekali segenap lapisan masyarakat sahabat dan murid-murid beliau. Kalau orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dengan diam, tidak ada reaksi apapun karena beliau anggap mereka yang mengkritik sidin yang menyembati sidin orang itu kada tahu lawan aku di sini. Orang kada tahu bahwa orang yang ilmu agama itu kada pernah mengajarkan yang kada bagus. Nah itu kada tahunya. Ini macam-macam. Hanya di Martapura itu sampai waktu di Karaton. Sidin itu sifat yang kedua, yang lain kali itu ada tawadu. Waktu di Karaton belum pengalaman seorang.
Iya. Waktu di keraton tahun 80 kurang lebih 86. Ulun non abah non ading bertiga ba elang kawar sidin di keraton. Iya. Dibuka sini sekitar jam kurang lebih jam 10-an kalau kurang lebih. Nggih. Datang ke rumah sidin, duduk ke panderan silaturahmi lah. Habisnya gelap-gelap nonton ke panderan, habis itu kan bulik. Ulun non abah kan bersandal, terakas sedikit. Iya. Ading ulun bersepatu, ading ulun bersepatu terpaksa duduk dulu di belakang, duduk di pelataran sidin karena rumah kayu baru masih banyak. Pelataran aja nambang sedikit, duduk di pelatar memasang sepatu. Saking tawadunya nih, sidin duduk 2-4 tete ading ulun. Nggih. Mandiri anu jari sidin cari dengan perjalanan ke situ kalau ada yang sama ngaran di sini. Nah kami anu abulun mencari ngaran nama Guru Zaini. Iya. Abulun nih. Nggih. Ada kami berdua ini sudah tahu bahwa Guru Zaini itu hanya itu yang tahu. Iya. Guru sekumpul aja dulu Nggih. Guru Zaini ya, mari Guru Ijai mari Nggih. panggilan sini. Ani tahun 86 saking tawaduknya nih ini sudah majelis gornol nih. Iya. Tetap sih antar tamu walaupun kami itu orang diabajak basana tuh Nggih. antar sidin sampai ke pelataran duduk 2-4 mantar coba beda kan ngali bandung menjadi tuan guru besar mereka Nggih. pengalaman pribadi itu tawaduknya sidin. Kalau karena baru sakumpul badaya Iya. dan ulun sering mengalami ulun pada waktu kasakumpul kada berdukas kada berduit lalu kata kau kasakumpul Nggih. lalu ulun ini habis anu masuk sembahyang asar ulun masuk kamar kalau sembahyang asar masuk kamar kan sembahyang asar dilanggar nah Nggih. dilanggar nah tempat sembahyang lah dilanggar nu belanja orang ya dan belanja orang dan tong sembahyang ulun masuk ke kamar ulun seorang waktu itu di gunung masih dia ulun datang ke Tapin tahun 93 di gunung dia anu disuruh oleh kuburan membinakan transmigrasi. Jadi masuk ke kamar dalam keadaan suci tadi menghadap kiblat tanpa sejarah lo menghadap kiblat lalu munajat ini kan adalah Allah lawan sidin Iya Rasulullah. Nggih. wahai merusak kumpul Nggih. ulun ini kada berduit dulu enak ya bang mandar Iya. hendak ke sakumpul kada berduit kayak apa caranya ulun supaya dapat ilmu pada hari ini dalam keadaan ulun mengajak pada waktu itu karena ulun ini ketujuh kada makan gue masa Nggih. gue ini kada makan Nggih. jadi jarang makan kita kalau dia makan ulun makan dalam sekali sehari bilang makan nasi aku tetap makan Allah. gengken Sama aja, Pak. sama aja Iya, iya. nggak makan juga Nggih. nah lalu pada waktu itu dalam keadaan anu khusus dalam ruangan dan itu memang dari hati gue Nggih. ulun kada tahunya di alam mana kada tahunya pada waktu itu langsung sidin menyuruh ulun masuk ke kamar lalu bini sidin di situ nah sidin di sini ulun di sini berdepan yang di bawah kitab bukan kitab kami di sini kitabnya kada bertulisan Nggih. setelah itu bertunduk sidin bertunduk bisa biar menerangkan tapi menerangkannya kada pakai muntung Nggih. pakai langsung kolbon aja dari Iya, iya. sini lo bacaan bisa kumpul Nggih. jadi bacaan sini sampai pada Iya. mantap di sini keramat sini Amin. luar biasa asal kita kan ada sombong di hati Iya, iya. Nggih. wali biar udah di cakaran tuh berapa kali kan tahlilan Nggih. lancak hadir sih Iya. tapi sekejap aja kada ulun aja nama menyaksikan Iya. jamaah yang lillahi ta'ala atau berzikir masjid Iya. melihat Nggih. kada nama kada kesakitan ini sudah wafat nih Iya, iya. sudah wafat hadir sih Nggih. oh wali itu agak ngomong Nggih. jenjang kepani ini pengalaman karomat sampai ke mati-mati Nggih. jadi pada waktu kami diundang ke kakaran kan diundang ke kandangan Iya. baca manakib pula tarilan tari nasib ya rumah belajar kami di sini jadi ke kandangan dan nasib membaca kitab namanya manakibnya Nggih. sekalinya kada ulun aja yang mana menyaksikan Iya. ada orang Badaun menyaksikan sidin itu bener sidin mandirinya habis itu tuh batalin aku banyak terus banyak aku di ulun canggih sini di depan dari sidin padahal itu kalau jelas cuma murid kayak dia nuna
hanya kira-kira ada bang guru Inggih. dasa wali Inggih. Amin. wali untung barang si wali euy. Amin. Wali Allahumma barang sholli. gede. Nah, ini sampai ini kan dibuka lagi nah. Inggih. Kada ada izin presiden lagi. Karena takutan dia buka kalau pindahin yang menuhanakan si Iya. banyak banget kejadian aneh-aneh setelah Sidin meninggal. Artinya orang-orang yang kada tahu dari mana-mana Sultan segala macam itu Iya. tahu. Nah, kada orang sudah puluhan tahun atau sudah sekian tahun meninggal dunia, Iya. maka ada nama mantarakan jadi mantarakan Sidin, mantarakan kasa kumpul, udah maksudnya meninggal tahu kan. Hanya dia mantarakan kami tadi melihat gambar siapa? Ini gambar yang kami hauli. Iya. Ini nama mantarakan gambar Iya. Iya. Inggih. Inggih. Bobian Inggih. Tapi di samping itu kita jangan tertipu juga kalau bina jin. Iya. Nah, kalau yang lain bisa saja menyesatkan. Kalau yang kada asal itu kita dalam keadaan kada suci bisa. Iya. Kalau dalam keadaan suci pun kita tuh baik anu biasanya kalau pengalaman adalah itu kada berusaha ngumpul ada. Iya. Nabi itu Iya, iya, Rasulullah. Itu Amin. Rasulullah. Allahumma amin ya Rasulullah. Nah asli keadaannya Rasulullah Iya. pada waktu muncul di hadapan kita dan mimpi menurut apabila ketika itu juga bila palsu terbakar baik. Iya. Walaupun mengaku Rasulullah terbakar Iya. langsung. Tapi punya asli selesai. Amin. Kadang-kadang. Ini pengalaman ulun memang. Iya. Ulun tahu aja nama iklan kanal itu ngacak sebulan setiap bulan Ramadan ulun Amin. meninggalkan rumah seminggu cuti. Bapak jalan ke anak pesantren Mesbahul Munir dan mau kemana-mana ya. Inggih. Ini banana pinang rokok lagi nah banana halus. Inggih. Karena ulun coba pada umur 2 tahun setengah nah. Itulah kamar terbulat, kami kerja di sana pada guru. Malam pertama sih kita jam 11, ulun masih di sejadah. Ini bagus siap hari mana kan? Dia balik. Inggih. Malam kedua ditanggung takut Allah abad ikan anu batal dah kalau kita mulai beli aja Nggih. maka pula belikan kita pula kami sedikit nah ini pengalaman yang apa jakana pengalaman batin nang guru sakumpul itu memang wali Allah Subhanahu wa taala. Amin.